Ini gym juga nih. Ini motornya posisinya gym juga nih, gimana? Nggak bisa diengkol ya. Nggak bisa diengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Pagi ini saya kedatangan motor teman-teman. Ini kendalanya olinya keluar teman-teman ya, keluar dari sini ya. Nah, ini olinya keluar dari sini. Ini coba kita cek dulu teman-teman, apa permasalahannya, ataukah motor ini kelebihan oli, atau memang ada kendala yang lainnya teman-teman ya. Ini langkah awalnya saya buka dulu tutup saringan hawa teman-teman. Saya buka dulu tutup saringan hawanya ya teman-teman, saringan udara. Nah, oke teman-teman, ini udah kita buka. Ternyata filter udaranya juga sudah berlumpur sekali. Tapi ini bukan masalah tutup. Ini teman-teman yang kita bahas bukan masalah saringan udaranya, tapi yang kita bahas masalah keluar oli dari sini teman-teman ya. Berarti ini keluar oli dari sini, berarti olinya keluar dari selang yang dari tutup klep ya teman-teman. Karet selang tutup klep ini teman-teman, yang arahnya ke deksel ke tutup klep. Berarti ini kelebihan oli juga boleh dibilang teman-teman, tapi ini yang jelas ini sangat kotor sekali ya teman-teman. Ini tolong diperhatikan teman-teman kalau punya kendala yang seperti ini. Ini bantu share juga video ini teman-teman sebanyak-banyaknya, bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten teman-temanku. Tapi ini sekarang kita buka oli dulu teman-teman ya, buka oli dulu. Atau motornya kita hidupin dulu ya teman-teman, kita hidupin dulu, kita coba gas dulu yang kuat dikit, atau gimana reaksi di sini teman-teman ya. Dorong ayo. Tapi ini gym juga nih. Tapi ini motornya posisinya gym juga nih, gimana? Nggak bisa diengkol ya. Nggak bisa diengkol. Coba kita tes buka oli dulu teman-teman ya. Jawa. Ranti. Oke teman-teman, ini olinya ternyata ada ya teman-teman, olinya adalah olinya. Jadi tapi motor ini udah nge-gym ya teman-teman, nggak bisa diengkol juga, di starter juga nggak bisa teman-teman ya. Juga ini saringan oli teman-teman ya, saringan olinya. Ini karena seringnya ganti oli di sebelah baut 12 teman-teman ya, yang 12 punya jarang buka di sini. Padahal inilah yang selalu saya bahas.
Kalau ganti oli seharusnya di saringan ini juga harus sering-sering kita bersihkan. Kalau ini bukan dibersihkan, ini harus diganti teman-teman ya. Nah, ini harus diganti karena di sini sudah ada tulisannya di sini teman-teman ya. Nah, sudah ada tulisan di sini. Dilarang, perhatikan ya, jangan membersihkan filter air coolant ini. Kelihatan ya, ganti sesuai jadwal servis ya teman-teman. Nah, inilah yang harus diperhatikan sebenarnya. Tapi karena bengkel kita ini sebenarnya konsumen juga, kalau kita bilang ini harus diganti, alah bersihkan aja dulu sekali, kan begitu istilahnya teman-teman. Padahal ini teman-teman sudah berlumpur ya. Nah, seperti inilah, ini ya yang menahan udara yang seharusnya yang dibutuhkan teman-teman ya. Tapi karena sudah ada debu seperti ini, tapi ini tidak termasuk kategori pembahasan yang masalah ngejim atau keluar oli dari saringan udara ya teman-teman. Oke, ini harus kita buka ini dulu teman-teman, dan saringannya juga harus kita bongkar teman-teman ya. Harus kita bersihkan juga ini harus kita bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, ini saya bersihkan dulu. Inilah temanku, sampai seperti ini dia teman-teman ya saringannya. Nah, sampai seperti ini dia saringannya. Nah, tak tahulah perawatan motornya seperti apa, padahal motornya ini teman-teman masih termasuk motor Vario 150 ya teman-teman ya. Tapi kok bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga bisa terjadi di motor-motor teman-temanku juga ini. Jadi olinya harus dijaga teman-teman. Jadi harus sering-sering juga buka oli di sebelah kiri ya teman-teman, di sebelah kiri. Nah, jadi di sini juga kan banyak kali kotoran-kotorannya yang bisa menempelnya seperti ini. Ini seharusnya saringan ini bisa untuk melancarkan oli teman-teman, untuk pelumasan oli ke pompa oli teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman, setelah kita bersihkan berarti ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan berarti motornya sudah, saringannya ini berarti sudah bersih ya teman-teman. Nah, sudah bersih. Ketimbang yang tadi sudah belepotan semua, berarti ini sudah bersih. Berarti ini kita pasang kembali teman-teman. Ini olinya juga kita isi kembali teman-teman. Oke teman-teman, berarti ini olinya sudah kita isi kembali teman-teman. Oli yang kita buka tadi udah kita isi. Ini motornya macet ya teman-teman, Jim ini. Nah Jim, berarti solusinya ini gearboxnya atau speednya kita buka dulu teman-teman ya. Nah, itu nggak pernah.
chết là hay chưa. Oke teman-teman, motor ini sudah hidup teman-teman ya. Berarti ini yang bunyinya di bagian pistonnya teman-teman ya. Berarti piston ini jim karena macet ya teman-teman. Berarti udah konfirmasi sama yang punya. Berarti motor ini olinya sering ditambah-tambah teman-teman ya. Ditambah karena katanya ya sedikit teman-teman, ini yang punya sering nambah-nambah oli katanya. Karena motor ini katanya makan oli kata yang punya. Jadi ini teman-teman, keluarnya di saat dia nambah oli, bisa nambah oli. Tapi kenapa olinya ada di mesin, tapi motornya kok bisa ngejim teman-teman ya? Yang pertama, saringan ini pengaruh teman-teman ya. Karena dengan sumbat saringan ini, saringan oli yang di sini teman-teman, saringan olinya, berarti pompa oli di saat menyedot oli dari sini teman-teman, berarti tidak naik teman-teman, karena sumbat dari sini. Makanya ini yang menyebab motor ini macet ya teman-teman, yang menyebab motor ini bisa ngejim teman-teman. Ini motornya kita hidupkan dulu sementara seperti ini. Sekarang ini nunggu-nunggu yang punya datang, solusinya apa, harus diganti pistonnya atau enggak teman-teman. Nah hanya sekian teman-teman pembahasannya. Lebih kurang saya minta maaf teman-teman kalau kurang jelas penjelasannya, tapi kenyataannya memang atau kejadiannya seperti ini teman-teman ya. Oke, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.